Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia. Halo anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Hipni Hairinisa. Pada kesempatan kali ini, Ibu yang akan memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas kalian. Semoga kalian semua senang bisa belajar bersama Ibu, karena Ibu pun juga turut senang dapat berbagi ilmu dengan kalian. Nah, walaupun kita semua tidak dapat bertatap muka, semoga kalian semua, anak-anak ibu sekalian, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks eksposisi. Nah, kita akan membahas secara mendalam mengenai struktur teks eksposisi pada hari ini. Namun, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi hari ini. Berikut tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini ialah setelah mempelajari tentang teks eksposisi, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks eksposisi yang didengar ataupun dibaca. Lalu, apa gunanya kita mempelajari tentang teks eksposisi? Mengapa kita harus mempelajari teks eksposisi? Jika kalian bertanya-tanya tentang hal tersebut, maka Ibu akan menjawabnya. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, belajar mengenai teks eksposisi itu penting. Mengapa? Karena teks eksposisi itu memiliki struktur teks yang berbeda daripada jenis teks yang lain. Nah, apabila kalian telah mempelajari mengenai struktur teks eksposisi, maka kalian akan dengan mudah membedakan teks eksposisi dengan jenis teks yang lain. Namun, apabila kalian tidak mempelajari mengenai struktur teks eksposisi, maka kalian akan kesulitan dalam membedakan jenis-jenis teks, termasuk teks eksposisi dengan jenis teks yang lain. Sehingga sangat penting bagi kita semua untuk mempelajari struktur teks eksposisi. Baiklah anak-anak ibu sekalian, berhubung tujuan pembelajaran serta alasan mengapa kita mempelajari mengenai struktur teks eksposisi telah ibu sampaikan, maka kita akan memasuki ke materi pokok, yaitu mengenai struktur teks eksposisi. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, struktur teks eksposisi itu terdiri atas 3 macam. Pertama, tesis. Kedua, rangkaian argumen, dan terakhir yaitu penegasan ulang. Nah, ketiga jenis struktur teks eksposisi ini akan Ibu jelaskan satu persatu dengan mendetail. Simak terus videonya. Struktur teks eksposisi yang pertama yaitu tesis. Apa itu tesis? Tesis merupakan pengenalan isu, masalah, ataupun topik yang akan dibahas di dalam sebuah teks eksposisi. Tesis ini biasa juga disebut dengan pembukaan. Mengapa disebut dengan pembukaan? Karena biasanya tesis itu berada di paragraf awal atau paragraf pertama, sehingga tesis ini juga disebut dengan pembukaan. Struktur teks eksposisi yang kedua yaitu rangkaian argumen. Apa itu rangkaian argumen? Rangkaian argumen merupakan kelanjutan dari tesis. Nah, rangkaian argumen ini berisikan tentang pendapat ataupun argumen yang memperjelas dari topik yang dibahas pada bagian tesis.
Nah, biasanya rangkaian argumen ini berisikan tentang pendapat ataupun fakta yang memperkuat topik yang dibahas pada bagian paragraf pertama atau bagian tesis. Sehingga untuk rangkaian argumen ini biasanya terdapat pada paragraf 2, 3, 4 ataupun seterusnya. Struktur teks eksposisi yang ketiga, yaitu penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Penegasan ulang merupakan bagian penutup dari teks eksposisi yang berisikan tentang simpulan, saran, ataupun rangkuman dari penjelasan-penjelasan yang terdapat pada struktur teks eksposisi sebelumnya. Mengapa dikatakan penutup? Karena letak dari penegasan ulang itu biasanya berada di akhir paragraf. Sehingga fungsi dari adanya penegasan ulang ialah untuk memperkuat argumen ataupun fakta dari topik yang telah dibahas sebelumnya. Seperti itu. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran mengenai struktur teks eksposisi. Untuk lebih memahami mengenai struktur teks eksposisi, Ibu akan memberikan peta konsep mengenai struktur teks eksposisi. Berikut peta konsepnya. Teks eksposisi itu memiliki struktur. Struktur teks eksposisi terdiri atas 3 macam. Pertama, tesis. Kedua, rangkaian argumen, dan yang terakhir penegasan kembali atau penegasan ulang. Apa yang dimaksud dengan tesis? Tesis merupakan bagian pembuka atau bagian awal dari struktur teks eksposisi. Tesis ini biasanya berisikan tentang isu, permasalahan, atau pandangan umum penulis mengenai suatu hal yang terdapat dalam suatu teks eksposisi. Ingat, tesis itu biasanya berada di awal-awal paragraf. Kemudian, struktur teks eksposisi yang kedua yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu merupakan kelanjutan dari tesis yang berisikan tentang pendapat atau fakta yang memperkuat isu atau permasalahan yang dibahas pada bagian tesis. Sehingga untuk rangkaian argumen ini biasanya terdapat pada paragraf setelah tesis, bisa paragraf 2, 3, 4, atau seterusnya. Kemudian penegasan kembali. Penegasan kembali merupakan bagian penutup atau bagian akhir dari struktur teks eksposisi. Penegasan kembali ini dapat berupa simpulan, rangkuman, ataupun saran yang tentunya mempertegas isu ataupun pendapat yang dibahas pada bagian sebelumnya. Sehingga untuk penegasan kembali ini biasanya terdapat di akhir-akhir paragraf. Nah, setelah kalian memahami peta konsep dari struktur teks eksposisi, Ibu akan memberikan contoh analisis struktur teks eksposisi pada sebuah bacaan yang berjudul Bekantan, Satwa Khas Kalimantan yang Terancam Punah. Berikut ini contoh analisisnya. Pada paragraf pertama, pada bacaan tersebut merupakan bagian tesis. Mengapa disebut bagian tesis? Karena isinya itu mengenalkan permasalahan utama, yaitu mengenai bekantan yang merupakan satwa endemik khas Kalimantan yang terancam punah. Nah, bagian itu pula yang kemudian akan menjadi fokus utama pembahasan teks eksposisi selanjutnya. Nah, ini paragraf kedua dan ketiga.
Paragraf kedua dan ketiga itu merupakan contoh rangkaian argumen. Rangkaian argumen atau pendapat yang ada di dalam teks tersebut itu sebagai berikut. Pertama, bekantan merupakan satwa yang termasuk ke dalam 25 satwa langka menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Kemudian tahun 2002 berdasarkan Read Data Book yang dikeluarkan oleh International Union of the Conservation of Nature atau IUCN, satwa ini merupakan satwa langka dalam kategori kelangkaan spesies dengan status terancam punah yang sebelumnya statusnya itu rentan. Kemudian argumen yang ketiga yaitu daerah tepi sungai yang menjadi tempat habitat satwa langka ini mengalami penurunan kualitas akibat adanya aktivitas manusia. Dan yang terakhir yaitu banyak aktivitas manusia yang berdampak buruk bagi habitat bekantan seperti penebangan hutan secara liar, pembangunan pemukiman di tepi sungai, dan lalu lintas pengangkutan hasil hutan secara ilegal. Nah, keempat argumen inilah yang menjadi alasan mengapa paragraf kedua dan paragraf ketiga merupakan rangkaian argumen. Kita memasuki ke paragraf terakhir atau paragraf keempat. Paragraf keempat ini merupakan bagian dari penegasan kembali. Mengapa dikatakan bagian penegasan kembali? Karena di dalam paragraf 4 ini berisikan tentang simpulan dari penjelasan sebelumnya. Simpulan ini ditandai dengan penegasan kembali mengenai bekantan yang hampir punah dan juga ada pemberian saran berupa upaya agar mencegah kepunahan bekantan. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai struktur teks eksposisi. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan tentunya Ibu harap materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang sedang belajar dari rumah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ibu mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Salam Bahasa Indonesia.